Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, tepat pada saat ini, Zhang Ming berkata, "Tian Yi, Chu Feng telah membuat resolusinya sendiri. Kamu harus berhenti mendesaknya agar tidak melakukannya," ucap sang ayah. Setelah mendengar apa yang dikatakan ayah Zhang Tianyi, mata Chu Feng sedikit menyipit. Chu Feng sudah bisa mengatakan itu, sementara Zhang Tianyi ingin dia tetap tinggal. Namun sepertinya, ayahnya tidak ingin Chu Feng tinggal. Namun demikian, Chu Feng tidak menyalahkannya untuk itu. Tapi sebaliknya, dia merasa sangat lega. Karena bagaimanapun, terlepas dari hubungan macam apa yang dimiliki Zhang Tianyi dengannya, ayah Zhang Tianyi ini masih harus mempertimbangkan kesejahteraan Zhang Tianyi sebagai yang pertama dan terpenting. Apalagi, karena kompetisi telah berakhir, ayah Zhang Tianyi bisa saja langsung membuka benteng, dan membiarkan semua orang keluar secara langsung. Namun untungnya, dia tidak melakukannya. Sebagai gantinya, dia meminta semua orang kembali melalui jalan yang sama dengan tempat mereka gunakan sebelumnya. Alasan sebenarnya mengapa dia melakukan itu, sebenarnya agar dia bisa membantu Chu Feng mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri. Tidak peduli apa, Chu Feng merasa bahwa ayah Zhang Tianyi adalah orang yang cukup baik. Dia tidak melakukan apapun yang seharusnya tidak dia miliki, dan telah melakukan semua yang dia harus lakukan untuk membantu Chu Feng. Chu Feng, immortal alis putih itu dengan bantuan banyak ahli, dia telah membuat jaring yang tak terhindarkan di luar benteng selama beberapa hari terakhir. Aku tahu bahwa teknik spiritual kamu sangat kuat. Namun tidak peduli apa, immortal beralis putih itu tetaplah seorang spiritualis dunia jubah tanda naga. Kamu mungkin belum tentu bisa menerobos teknik spiritualnya. Namun jika kamu memiliki ini dengan kamu dapat melarikan diri dari formasi spiritual immortal alis putih tanpa dia mengetahuinya. Ucap Zhang Ming sambil menyerahkan jimat kertas kepada Chu Feng. Ini bukan jimat kertas biasa. Karena terkandung dalam jimat ini, itu adalah formasi membuka segel yang sangat kuat. Jimat itu bisa menghancurkan formasi spiritual immortal alis putih tanpa memperingatkannya, sehingga Chu Feng bisa melarikan diri dengan aman. Benar saja, teknik spiritual ayah Zhang Tianyi ini memang sangat kuat. Setidaknya, teknik spiritualnya lebih kuat daripada immortal alis putih. Terima kasih senior, ucap Chu Feng yang tidak menolaknya. Dia merasa bahwa jimat kertas itu benar-benar dapat membantunya. Hanya ini yang bisa aku lakukan, kata Zhang Ming. Senior, junior ini menghargai niat baikmu. Senior, kakak senior Zhang, selamat tinggal, ucap Chu Feng. Lalu, Chu Feng meninggalkan tempat ini bersama Yan Xie dan yang lainnya. Chu Feng, cepatlah melarikan diri. Semua perangkap dan mekanisme di sini telah disegel, dan kita bisa keluar dengan aman. Namun sayangnya, kamu berbeda. Pada saat ini, orang-orang dari 4 klan kekaisaran besar harus hadir di semua pintu keluar benteng, itu hanya untuk menunggu kamu keluar. Jika kamu keluar bersama kami, kamu pasti akan ditangkap. Lebih baik kamu keluar sendiri. Manfaatkan situasi saat ini, dan pergilah bersama orang banyak, kata Yan Xie. Chu Feng menggenggam tinjunya dan berkata, "Kalau begitu semuanya, aku berharap kita akan bertemu lagi," ucap Chu Feng. "Sampai jumpa lagi," balas Yan Xie. Cabai rawit, lobak besar dan lobak kecil sambil menggenggam tinju mereka ke arah Chu Feng. Kemudian, tubuh Chu Feng bergeser, dan dia berubah menjadi sinar cahaya yang mulai dengan cepat menuju pintu keluar wilayah pusat. Apa yang dikatakan Yan Xie sangatlah benar. Metode terbaik bagi Chu Feng untuk melarikan diri adalah bersembunyi di dalam sekelompok besar orang. Ini terutama jika dia bersembunyi di antara orang-orang dari 3 istana. Tidak peduli seberapa arogan dan sombongnya Four Clan itu, mereka tidak akan berani melakukan apapun kepada orang-orang dari 3 istana. Di luar benteng,
Orang-orang dari 4 klan kekaisaran besar, terlepas dari apakah mereka menyembunyikan diri atau tidak, semuanya sudah berdiri dengan erat di lokasi formasi masing-masing. Kekuatan besar hadir di sekitar, dan mereka semua menatap lekat-lekat ke berbagai pintu keluar. Namun saat ini, pintu keluar masih ditutup. Bahkan sekarang, mereka tidak terbuka. Bahkan sampai sekarang, tidak ada satu orang pun yang keluar dari benteng. Pada saat ini, Chu Feng sudah tiba di lokasi pintu keluar dari wilayah pusat. Hanya saja, dia telah menyembunyikan auranya, dan menyembunyikan tubuhnya di udara. Tidak ada yang tahu, bahwa dia sudah tiba di pintu keluar. Namun pada saat ini, dia dapat melihat situasi saat ini. Meskipun hanya 20 orang yang bisa memasuki pusat benteng, tapi ada banyak orang yang memasuki benteng itu sendiri. Pada saat ini, semua orang itu masih ada di tempat ini. Orang-orang ini akan menjadi penutup bagi Chu Feng untuk keluar dari tempat ini. Zhang senior benar-benar baik padaku, pikir Chu Feng. Saat Chu Feng melihat gerbang keluar yang masih tertutup rapat, serta kerumunan dari berbagai kekuatan, dia tahu bahwa ayah Zhang Tianyi belum membuka pintu keluarnya. Dia sengaja menjaga orang-orang di dalam benteng, sehingga mereka bisa menyediakan perlindungan untuk Chu Feng. Rumble. Tepat pada saat ini, pintu keluar mulai terbuka. Tepat setelah Chu Feng tiba, pintu keluar itu pun dibuka. Chu Feng sudah menebak ini. Semuanya berada di bawah kendali ayah Zhang Tianyi, yaitu Zhang Ming. Setelah pintu keluar dibuka, kerumunan mulai bergegas keluar. Adapun Chu Feng, dia telah menyelinap ke kerumunan dari Istana Hukum Surgawi. Saat masalah ini berdiri, Chu Feng sudah bentrok dengan Istana Hukum Surgawi. Meskipun konfliknya dengan mereka tidak dalam, tapi tetap saja ada konflik di antara mereka. Chu Feng merasa bahwa, tidak ada yang akan mengantisipasi kalau ia akan menyembunyikan dirinya di antara kerumunan dari Istana Hukum Surgawi. Benar saja, mereka benar-benar telah menyegel daerah ini, pikir Chu Feng. Chu Feng menggunakan mata surgawinya untuk mengamati bagian luar, dan menemukan bahwa 4 klan telah benar-benar membuat lapisan formasi spiritual yang tidak terlihat di luar benteng, dan itu hanya untuk menyegelnya. Selain itu bukan hanya formasi penyegelan itu saja. Tapi ada juga formasi pendeteksian. Selama seseorang menggunakan pembentukan formasi deteksi, maka pembentukan formasi deteksi itu dapat mendeteksinya dengan segera. Jimat transmisi suara, jimat koneksi, dan berbagai jimat lainnya tidak dapat digunakan. Meskipun 4 klan kekaisaran besar telah menetapkan banyak formasi-formasi, tapi sudah jelas bahwa mereka tidak bisa menjebak semua orang di sini. Dengan demikian, 4 klan kekaisaran besar meninggalkan banyak jalan keluar dalam formasi spiritual mereka. Hanya saja, semua pintu keluar ini dijaga ketat. Tidak hanya kaisar bela diri yang hadir di pintu keluar ini, tapi ada juga spiritualis dunia di sana. Tampaknya 4 klan kekaisaran besar berencana untuk memeriksa kerumunan satu persatu, sehingga Chu Feng tidak bisa melarikan diri. Ada beberapa ahli dari 3 istana di sini. Aku menolak untuk percaya, bahwa 4 klan kamu akan berani untuk secara terbuka memeriksa orang-orang dari Istana Hukum Surgawi, cibir Chu Feng. Tidak peduli seberapa kuat 4 klan utuh, mereka tidak akan berani untuk tidak menghormati 3 istana. Dengan demikian, meskipun 4 klan telah membuat jaring yang tak terhindarkan, tapi Chu Feng masih yakin bisa melarikan diri. Tolong, senior, selamatkan aku. Tepat pada saat ini, Chu Feng tiba-tiba mendengar teriakan. Suara itu datang dari pintu keluar lain. Karena pintu keluar cukup jauh satu sama lain, dan ada banyak orang yang hadir di tempat ini, dan itu menyebabkan seluruh tempat dipenuhi dengan kebisingan, maka seharusnya tidak mungkin bagi Chu Feng mendengar tangisan minta tolong. Namun anehnya, suara itu sangat istimewa dan akrab. Alasan untuk itu adalah karena, itu adalah suara Chu Feng. Tolong aku, Chu Feng, jangan kamu pikir kamu bisa melarikan diri hari ini, ucap seseorang. Seseorang dengan cepat melarikan diri ke arah di mana suara itu terdengar, dan juga sudah ada banyak orang yang mengejarnya. Ketika orang-orang dari belakang mengejarnya,
mereka melepaskan keterampilan bela diri untuk membunuh orang yang melarikan diri. Semuanya, cepat lihat, ini Chu Feng. Pria itu adalah Chu Feng. Ada orang yang mengejarnya untuk membunuhnya. Seru kerumunan. Semakin banyak orang memperhatikan adegan ini, dan semua yang memperhatikan adegan ini terkejut. Alasan untuk itu adalah, karena orang yang melarikan diri tidak lain adalah Chu Feng. Hanya saja, Chu Feng yang ini adalah Chu Feng palsu. Meskipun dia palsu, dia tampak sangat nyata. Dengan begitu, mustahil bagi orang biasa untuk dapat membedakannya sebagai palsu. Jangankan orang biasa, bahkan banyak orang yang dekat dengan Chu Feng tidak akan dapat membedakan, bahwa Chu Feng yang melarikan diri adalah yang palsu. Chu Feng, aku akan melihat di mana kamu bisa melarikan diri, teriak 4 klan kekaisaran. Pada saat ini, orang-orang dari 4 klan yang menjaga pintu keluar sekitarnya mulai terbang dengan cepat. Dari segala arah, mereka mulai mengelilingi Chu Feng palsu itu. Selain itu, kepala klan Nangong Imperial Clan adalah yang pertama tiba. Dia melepaskan kekuatan kaisar yang luar biasa, dan kemudian menekan Chu Feng palsu itu. Kemudian dengan satu tangannya, dia meraih leher Chu Feng palsu itu dan menariknya ke atas. Sambil menggertakkan giginya dengan marah, dia pun berkata, "Chu Feng, apakah kamu siap untuk mati?" ucap kepala klan Nangong. Wah, itu kepala klan Nangong Imperial Clan. Apakah dia benar-benar akan membunuh Chu Feng? Seorang jenius seperti Chu Feng, apakah dia benar-benar akan mati seperti ini? Seru kerumunan. Kerumunan tidak tahu, bahwa Chu Feng yang dipegang kepala klan Nangong Clan adalah palsu. Mereka semua berpikir bahwa, Chu Feng yang sebenarnya telah ditangkap. Melihat bahwa Chu Feng hendak dibunuh, kerumunan semua mulai menyatakan penyesalan mereka. Dasar bodoh. Mereka benar-benar menemukan seseorang yang menyamar sebagai aku. Pada saat ini, Chu Feng mengerutkan keningnya dalam-dalam. Alasan untuk itu adalah, karena penyamaran-penyamarannya benar-benar terlalu baik. Chu Feng takut bahwa Bai Li Xuankong akan jatuh cinta untuk itu. Karena 4 klan kekaisaran besar telah memasang jaring yang tak terhindarkan, maka Chu Feng tidak berani menggunakan banyak teknik khusus untuk menghubungi Bai Li Xuankong, karena mereka akan mengungkapkannya. Setelah memikirkannya, Chu Feng percaya bahwa 4 klan kekaisaran besar telah melakukan ini dengan sengaja. Mereka sudah merencanakan untuk menggunakan metode semacam ini, itu hanya untuk memancing Bai Li Xuankong keluar. Kemudian menggunakan Bai Li Xuankong, maka mereka akan memancing Chu Feng keluar juga. Dan tampaknya, Nangong Beidou sepertinya berencana untuk membunuh Chu Feng palsu ini. Namun bahkan setelah menangkap Chu Feng palsu selama beberapa waktu, ia masih belum membunuhnya. Itu sudah jelas, bahwa ini semua adalah pertunjukan. Seperti yang diharapkan dari leluhur. Tampaknya dia tidak akan menunjukkan dirinya. 4 klan kekaisaran besar, kalian semua bisa terus bermain dengan dirimu sendiri. Pikir Chu Feng sambil tersenyum ringan. Jika Bai Li Xuankong jatuh karena perangkap, dia akan segera bertindak. Namun sayangnya, Bai Li Xuankong masih belum mengungkapkan dirinya. Dengan demikian, Chu Feng tahu bahwa Bai Li Xuankong tidak akan mengungkapkan dirinya. Jika Bai Li Xuankong tidak akan jatuh ke perangkap, pertunjukan 4 klan kekaisaran besar yang telah menghabiskan upaya teliti untuk memakai, maka itu semua akan sia-sia. Tidak hanya itu saja, mereka akan menyia-nyiakan banyak ahli mereka untuk ini, dan memberi Chu Feng kesempatan untuk melarikan diri. Dengan demikian, Chu Feng berencana untuk menggunakan kesempatan ini, serta kertas jimat yang diberikan Zhang Ming kepadanya untuk melarikan diri dengan cepat dari tempat ini. Selama dia melarikan diri dari tempat ini, melarikan diri dari berbagai formasi spiritual yang didirikan 4 klan kekaisaran besar, maka Chu Feng akan memiliki banyak metode untuk memungkinkan Bai Li Xuankong tahu bahwa dia aman. Pada saat itu, dengan kemampuan Bai Li Xuankong, ia juga akan dapat dengan aman menarik diri dari tempat ini. Nangong Beidou, jika kamu berani menyentuh sehelai rambut kepala Chu Feng, aku akan membuatmu menderita konsekuensinya. Tepat pada saat ini, teriakan tiba-tiba terdengar. Setelah itu, aura seorang kaisar segera menyebar.
Lalu itu berubah menjadi pedang emas yang mengarah ke Nangong Beidou. Hah, mendengar suara itu, Chu Feng segera terkejut. Dia mengalihkan pandangannya ke arah suara itu, dan sesosok muncul di garis pandangnya. Senior Hong Qiang, seru Chu Feng. Setelah melihat orang ini, tubuh Chu Feng gemetar. Orang yang telah bertindak sebelumnya adalah Hong Qiang. Lebih jauh lagi, dia adalah Hong Qiang yang asli. Pada saat ini, Hong Qiang sudah tidak lagi menjadi puncak setengah kaisar bela diri. Namun sebaliknya, ia telah menjadi kaisar bela diri peringkat 1. Tampaknya dia telah berhasil mencapai terobosan, dan melangkah ke ranah martial emperor. Namun dengan hanya kultivasi martial kaisar peringkat 1, bagaimana mungkin dia cocok untuk Nangong Beidou? Dengan lambaian lengan bajunya, Nangong Beidou mengendalikan semua kekuatan bela diri di sekitarnya, lalu mengubahnya menjadi angin puyuh yang menyapu Hong Qiang. Pedang emas yang dibentuk Hong Qiang mulai berputar dalam angin seperti daun maple, dan pada akhirnya hancur begitu saja. Kemudian, Nangong Beidou mengangkat tangannya dan melakukan gerakan meraih. Segera, Hong Qiang ditangkap di tangannya. Ketika Hong Qiang mendarat di tangan Nangong Beidou, dia kehilangan semua kemampuan untuk bertarung. Itu bukan karena dia lemah. Tapi sebaliknya, justru Nangong Beidou yang terlalu kuat. Sialan, aku hanya seperti bidak catur di belakang, gumam Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng dengan kejam menepuk pahanya. Dia merasa dirinya sangat tidak berguna. Sementara Bai Li Xuankong tidak jatuh karena perangkap, tapi dia tidak menyangka bahwa Hong Qiang akan jatuh pada perangkap itu. Selain itu, dia tidak menyangka Hong Qiang akan ada di sini. Ini adalah sesuatu yang dia abaikan. Dengan karakter Hong Qiang, jika dia tahu bahwa Chu Feng dalam bahaya, dia pasti akan muncul. Jadi, bagaimana mungkin dia gagal mengantisipasi Hong Qiang berada di sini? Tapi sayangnya, untuk memikirkan semua ini sudah tidak berguna lagi. Chu Feng benar-benar tidak bisa apa-apa, tapi sekarang Hong Qiang lah yang telah ditangkap. Kalau tidak, Hong Qiang pasti akan tersiksa. Benar saja, setelah Hong Qiang ditangkap, Nangong Beidou berteriak keras. Hahaha, Chu Feng, apakah kamu masih tidak akan mengungkapkan diri kamu? Apakah kamu ingin menyaksikan senior kamu ini sangat menderita, sehingga ia berharap ia sudah mati? Ucap kepala klan Nangong. Apa yang dikatakan kepala klan Nangong Imperial Clan? Bukankah Chu Feng Suits ditangkap dan di tangannya? Seru semua kerumunan yang merasa bingung. Kemudian, Nangong Beidou melepaskan Chu Feng palsu di tangannya. Chu Feng palsu itu mulai bergetar, dan berubah menjadi seseorang yang tertutup jubah hitam. Segera, Chu Feng palsu ini berubah menjadi sangat menjijikkan. Meskipun ia memiliki bentuk seseorang, tapi ia tampak terbuat dari lumpur. Sosok itu tidak memiliki hidung ataupun mulut. Satu-satunya yang hadir adalah sepasang mata tanpa pupil, dan itu sangat menakutkan untuk melihatnya. Apa, dia sebenarnya palsu? Itu sebenarnya dibentuk oleh 100 Transformations Clayman. Itu sebenarnya sebuah rencana. Demi menangkap Chu Feng, 4 klan kekaisaran besar mengatur rencana seperti itu. Sungguh, aku tidak pernah berharap mereka meminta bantuan bahkan dari 100 Transformations Clayman. Sungguh, demi menangkap Chu Feng, 4 klan kekaisaran besar telah menghabiskan upaya yang sangat banyak, ucap kerumunan. Ketika kerumunan melihat ke pria seperti lumpur hitam itu, mereka semua tiba-tiba menyadari. Mendengar diskusi orang banyak, Chu Feng datang untuk menyadari asal-usul 100 Transformations Clayman itu. The 100 Transformations Clayman bukanlah manusia. Tapi sebaliknya, itu adalah keanehan alam yang berhasil menjadi dewasa. Kekuatannya setara dengan Yao Er, dan keduanya sama-sama peringkat 1 kaisar marsial. Hanya saja, karena faktanya bahwa ratusan transformasi Clayman memiliki kemampuan untuk mengubah penampilannya menjadi siapapun, dan ia menjadi sangat terkenal di tanah suci bela diri. Justru karena kemampuan khusus 100 Transformations Clayman lah, banyak orang telah mencoba meminta bantuannya. Hanya saja, 100 Transformations Clayman adalah seseorang yang akan datang dan pergi tanpa jejak. Jadi, tidak ada yang bisa menemukannya.
Selain itu, bahkan jika dia ditemukan, dia juga akan menolak permintaan mereka. Namun 4 klan kekaisaran besar sebenarnya berhasil meminta bantuan kepada manusia ratusan transformasi Klai. Kerumunan pun merasa bahwa 4 klan kekaisaran besar pasti telah menghabiskan banyak kekayaan untuk meminta bantuannya. Namun ini bukan itu yang dikhawatirkan Chu Feng, karena dia khawatir tentang Hong Qiang. Chu Feng, kamu masih tidak akan menunjukkan dirimu. Ternyata kamu juga pengecut keji yang takut mati. Nangong Beidou mencibir. Kemudian, dia melihat ke arah Hong Qiang dan berkata, "Ini pertama kalinya kami bertemu satu sama lain. Namun sekarang, aku tahu bahwa kamu dipanggil Hong Qiang. Ketika Chu Feng pergi ke Pulau Abadi, kamulah yang pergi bersamanya untuk melindunginya. Kamu benar-benar orang yang baik, dan setia kepada temanmu. Meskipun kamu tahu bahwa kekuatan kamu tidak memadai, tapi kamu masih datang untuk membuang hidup kamu. Aku mengagumi persahabatan kamu. Tapi sayangnya, saat kamu adalah orang yang baik dan setia kepada teman-teman kamu, tapi Chu Feng tidak lebih dari seorang pengecut." Nangong Beidou mengatakan kata-kata itu untuk menabur pertikaian. Dia berusaha untuk secara terbuka merusak reputasi Chu Feng. "Cui, jika kamu ingin membunuhku, maka bunuhlah aku. Jika kamu ingin menyiksaku, maka siksalah aku." Hong Qiang mendengus dingin. Dan kemudian, dia berteriak, "Chu Feng, kamu jangan muncul," teriak Hong Qiang. Hong Qiang ingin memperingatkan Chu Feng untuk tidak keluar. Namun sebelum dia bisa selesai mengatakan kata-kata itu, dia memuntahkan seteguk darah. Itu Nangong Beidou. Nangong Beidou telah menggunakan tangannya untuk menusuk hati Hong Qiang. "Chu Feng, karena kamu ini berubah-ubah dan tidak lurus, maka aku akan membantumu mencapai tujuanmu, dan biarkan kamu melihat bagaimana seniormu ini akan menderita lebih buruk daripada mati," ucap Nangong Beidou. Saat Nangong Beidou berbicara, dia mengeluarkan botol giok dari kosmos saknya. Saat dia membuka botol hitam, kepulan gas hitam melonjak maju. Kemudian, banyak cacing tanah kecil muncul dari dalam gas hitam itu. Cacing-cacing tanah itu seluruhnya berwarna hitam, dan mereka juga sangat ramping. Meskipun mereka sangat kecil, tapi mereka sepenuhnya ditutupi dengan rambut hitam, dan tampaknya sangat menakutkan. Ini serangga racun rambut hitam. Melalui hati, mereka akan memasuki aliran darah seseorang dan mencapai seluruh tubuh seseorang, dan kemudian meninggalkan satu perasaan sangat sakit sehingga mereka ingin mati saja. Ucap seseorang yang mengenali serangga-serangga itu. Nangong Beidou akan menempatkan serangga-serangga itu ke dalam hati Hong Qiang, yang pada saat ini telah dia tembus dengan tangannya. "Sialan!" seru Chu Feng. Bagaimana mungkin Chu Feng tidak melakukan apa-apa? Pada saat ini, dia berencana untuk mengungkapkan dirinya. "Chu Feng, teruslah berlari ketika kamu bisa. Serahkan tempat ini padaku. Aku akan membawa Hong Qiang dengan aman," ucap seseorang. Tepat pada saat ini, aura kuat tak terbatas melonjak maju. Dalam sekejap mata, aura itu tiba di depan Nangong Beidou. Itu adalah seorang pria yang mengenakan topi bambu kerucut, dan memegang kuas emas. Dia begitu kuat, sehingga dia berhasil merebut Hong Qiang dari genggaman Nangong Beidou. Selanjutnya, tepat setelah dia tiba, dia segera menekan Nangong Beidou. Pria ini adalah Baili Xuankong. Hanya saja pada saat ini, kekuatan Baili Xuankong bahkan lebih kuat daripada ketika dia berada di kota Moon Cloud. Tentu saja, alasan mengapa dia begitu kuat adalah, ini semua karena sikat pembunuh kematian itu. Kamu akhirnya mengungkapkan dirimu sendiri. Sebagai tanggapan, kedinginan melintas di mata kepala klan Simen, Beitang, dan klan Dongfang Imperial. Kemudian, mereka mengeluarkan persenjataan Imperial tidak lengkapnya masing-masing, dan mulai mengelilingi Baili Xuankong untuk menyerangnya. Luar biasa, dia sebenarnya bertarung sendirian dengan 4 kepala klan kekaisaran besar. Apakah orang ini pendukung Chu Feng? Seru semua kerumunan dengan kaget. Baili Xuankong memang melawan 4 kepala kekaisaran imperial sendirian. Lebih jauh lagi, dia sama sekali tidak kalah dari mereka. "Chu Feng, cepatlah kabur dari sini.
Aku akan melindungi Hong Qiang. Baili Xuankong berteriak lagi. Melarikan diri? Apakah aku benar-benar bisa melarikan diri? Pikir Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng mengerutkan keningnya dalam-dalam. Meskipun Baili Xuankong sangat kuat, tapi Chu Feng merasa bahwa dengan seberapa banyak 4 klan kekaisaran besar ingin membunuhnya, mereka pasti tidak hanya akan mengirim 4 kepala klan mereka saja. Tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri. Benar saja, suara yang sangat mengesankan tiba-tiba terdengar dari bawah tanah. Dalam sekejap, bumi mulai hancur, dan tanah mulai meledak ke udara. Seperti meteor terbalik, banyak sinar keemasan melesat ke langit saat kekuatan yang sangat kuat menyelimuti seluruh wilayah ini. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.